memecahkan rekor imam pertama. Erdeo Yohanes Maguwob akhirnya memecahkan rekor sebagai imam pertama dari Paroki Kristus Terang Dunia Waena setelah sekian tahun sejak paroki tersebut berdiri. Selain Erdeo Yohanes Maguwob, ada dua imam lainnya yakni Erdeo Yohanes Budianto Uton dan Erdeo Franciscus Walvaga Hilapok di Paroki Kristus Terang Dunia Waena 25 Oktober 2020. Bertumbuh berlipat ganda dan menjadi semakin baik. Erdeo Yohanes Maguwob melalui perjalanan 10 tahun akhirnya menjadi pastor pertama di Paroki Kristus Terang Dunia. Pertama-tama bahwa saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk rahmat tabisan yang telah saya peroleh dan saya terima. Semoga dengan rahmat tabisan ini bisa membuat saya supaya saya sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan yang bisa untuk melayani umat. Paling tidak ini adalah suatu tanggung jawab tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya dalam pergumulan hidup saya. Dan itu yang pertama saya rasakan, itu perasaan pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan pesan. Pesan ini sendiri adalah bagaimana saya mau menanggapi setiap, dan saya cukup terkesan bahwa misa perdana boleh dilakukan di Paroki Kristus Terang Dunia Waena, di mana paroki ini adalah juga merupakan paroki asal saya, dan saya tumbuh dalam masa kecil di lingkungan paroki ini bersama-sama dengan umat. Ini suatu kebanggaan dan cita-cita bagi saya bahwa dapat kembali dan merayakan momen misa perdana ini yang sesungguhnya bahwa sungguh luar biasa. Dan dengan adanya momen misa perdana ini diharapkan bahwa ada juga panggilan-panggilan untuk anak-anak di paroki ini, terutama saya sebagai orang pertama dari paroki ini yang dipanggil untuk menjadi imam. Dan saya berharap bahwa ada generasi-generasi penerus saya setelah saya ada lagi, sehingga akan menjadi banyak pekerja-pekerja di ladang Tuhan untuk bagaimana bekerja melayani bagi sesama. Itu yang saya rasakan, dan itu harapan saya ke depan seperti itu. Memang kita sadari, kita tahu bahwa dalam panggilan itu juga banyak tantangan dan hambatan, tetapi kalau dengan penuh keyakinan, ketekunan, serta didasarkan atau dikuatkan oleh doa itu sendiri, saya pikir doa itu akan mampu untuk mewakilkan itu, menjadikan kita untuk menjadi sungguh-sungguh terpanggil dan bisa menjadi imam. Dan itu harapan saya, moga-moga dengan misa perdana yang saya buat ini paling tidak ini sebagai ajang promosi panggilan bagi adik-adik lain. Itu yang sangat diharapkan, karena kita tahu bahwa pada umumnya bahwa panggilan itu tiba atau muncul daripada keluarga, dan keluarga ini keluarga yang ada di pedalaman ini, dan jarang sekali orang dari paroki-paroki kota yang terpanggil untuk menjadi pastor. Kebanyakan para pastor ini berasal dari paroki pedalaman. Diharapkan dengan momen misa perdana ini bisa membawa sesuatu yang baru, ada juga lahir generasi. Itu harapan dan cita-cita saya untuk umat. Keluarga menyambut misa pertama dengan persiapan masakan tradisional Sep. Oleh suku Muyu, mereka sebut Yok, dan oleh suku Wambon, mereka sebut Kakom. Tidak hanya masakan yang tradisional, Imam Yohanes Maguwob dari rumah menuju ke gereja dikalungkan dengan men, sebutan noken, dan bahasa Muyu dan Mandobo. Juga ada tarian penari asal suku Wambon, Bufendigul, yang dikreasikan dan mengalami tarian khas tradisional yang unik dan menarik untuk ditonton. Tarian kenari sendiri juga pernah ditampilkan pada acara penghabisan 4 orang imam di Waris Kerom baru-baru ini. Ritual kemarin yang kami bawakan untuk kebaktian misa perdana itu dengan lambang pemakaian
noken kebesaran. Noken kebesaran. Noken itu melambangkan bahwa dia menjaga, memelihara dan melindungi. Jadi itulah men dengan arti bahwa dia bisa menjaga, melindungi. Kita bisa isi anak manusia, kita bisa isi makanan, kita bisa isi alat-alat, supaya men jangan sampai alat-alat atau anak manusia atau air itu memang bukan air yang biasa, tidak, tapi air yang diisi dalam jerken, diisi dalam itu nanti diisi dalam men baru noken baru bisa. Maka itu men memang berarti besar untuk kebutuhan hidup manusia. Men dapat memelihara, jadi dia menjaga keutuhan daripada alat-alat yang disimpan itu menjadi aman, selamat. Harta benda manusia yang itu bisa sampai umur yang panjang. Itulah pengertian men. Maka men kita simbolkan dalam ritual adat pemakaian men kebesaran kemarin dalam misa perdana. Kita antar sekaligus dengan pemakaian men dari rumah sini, terus kita antar dengan tari dan lagu sampai di rumah pastor. Jadi pesan kami kepada Bapak Pastor Anis sebagai anak adat, bukan orang dari mana, tapi dia itu anak adat. Pontius Anis Manggop anak adat. Maka kita dari orang tua adat menganjurkan kepada anak supaya memang bagaimana cara untuk mau kembangkan atau mau membawakan kepunya misi tentang mengumat, mengasihi. Nah itu adat tetap ada. Maka ikutilah sesuai dengan aturan adat yang ada. Kemarin yang kita kasih topik kebesaran, topik kedewasaan kebesaran, mahkota kebesaran, ya. Topik kebesaran adalah, topik kedewasaan kebesaran adalah sudah dewasa, kau bisa bertanggung jawab. Maka kami bisa kasih pakai itu. Jangan sampai kira topik kedewasaan apa sekedar main-main, tidak. Kami sebagai orang tua lihat bahwa betul sudah dewasa sekali dalam ya bisa bertanggung jawab, melayani, mencintai, merangkul banyak orang. Dia itu mampu, dia mampu. Jadi kita kasih topik kedewasaan itu sudah. Mahkota kebesaran kita lihat dia memang bisa apa menjaga, memelihara, ya, menjaga, memelihara. Jangan sampai iri, dendam itu terjadi. Dia bisa membedakan ini kebaikan, ini kejahatan. Itu yang topik mahkota kebesaran itu perlambangnya. Dia sudah memang, ya, sudah dewasa dalam memilih kehidupan itu. Yang tidak baik itu ini, yang baik itu. Sebagai utusan Tuhan ke bawah umat manusia ini. Dari Pastoran Paroki Kristus, Terang Dunia Waena, para imam diiringi dengan tarian asmat, masuk ke gedung gereja dan mulai beribadah kepada Tuhan. Rasa ungkapan syukur kepada Tuhan atas pentabisan dan misa pertama dari anak RD Yohanes Maguop, maka orang dan keluarga juga mengantarkan persembahan. Ibadah dalam misa pertama yang dibawa oleh RD Yohanes Maguop dari awal hingga akhir oleh umat dan keluarga, terlebih khusus lagi para imam itu sendiri. Dari Waena Jayapura, Papua, tim liputan 69 News Papua melaporkan.